Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wasyukurillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di Rumah Detok Anaresa dalam program Menata Hati. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya, selalu memberikan kesempatan bagi diri kita untuk menimba ilmu dan tausiah-tausiah dari Pak Ustadz Abdul Muhyi. Dan tidak luput kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islamnya, dan tak luput juga kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Tak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu tentang Islam ini. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan ke Pak Ustadz Abdul Muhyi untuk membahas masalah yang pertama ya Pak Ustadz ya, manusia yang dicintai oleh Rasulullah. Untuk pembahasannya untuk yang sekarang itu Pak Ustadz. Ya betul. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Ustadz Abdul Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita pada sore hari ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahman, jadikan siapapun yang hadir di majelis Zoom ini oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hamba yang mencintainya dan dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah kelahiran seorang yang mulia, pemimpin akhir zaman. Kelahiran di mana dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal itu dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih sudah 1 pekan ya, kita udah melewati ya di mana dilahirkannya, hari dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tentu Bapak Ibu yang berbahagia, di mana-mana kita memperingati ya kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, mengenang bagaimana dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau yang namanya kelahiran ya tidak bisa dipindahkan harinya, ya. Harinya harus sama. Ya kemarin kan liburnya Maulid itu kan dipindah sebagian, ya. Mungkin sebagian ada yang mengikuti pemerintah dikarenakan pemerintah memindahkan hari liburnya. Yang semestinya hari Selasa 12 Rabiul Awal itu liburnya dipindahkan ke hari Rabu. Ya. Yang namanya kelahiran kan berarti ya waktunya harus sama, ya. Harinya harus sama. Misalkan Pak Ian lahirnya tanggal 7, diperingatinya tanggal 8. Berarti bukan memperingati hari lahir Pak Ian ya, Pak Ian ya. Lahir orang lain itu mah, ya.
Ya kita juga sama memperingati Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya di harinya gitu kan ya. Nah, kalau sekarang yang kita bahas adalah terkait dengan bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Maka judul yang saya ambil karena memang momennya ini masih momen Maulid, maka momennya adalah manusia yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya pembahasan terkait dengan akhir zaman masih lumayan, masih ada ya, masih panjang. Masih panjang, Ustaz, Tapi masih karena ada. momen ya masih ada. Tapi karena sekarang momennya adalah momen bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal dimadahikannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan ini sengaja kita berdiskusi ya terkait dengan manusia yang dididik oleh Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah terlihat begitu sedih sekali. Ya. Para sahabatnya melihat Rasulullah lagi nangis. Seolah-olah merasakan sedih yang begitu dalam sekali. Air matanya bercucuran sampai membasahi jenggotnya. Kemudian sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau begitu sedih sekali? Kami melihatnya engkau begitu sedih. Sedih begitu dalam Rasulullah. Apa yang membuat engkau begitu sedih? Rasulullah menjawabnya, wahai para sahabatku, aku merindukan bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat saling bertatap muka, saling bertanya dalam hatinya masing-masing. Mungkin mereka bingung karena Rasulullah itu lagi bersama mereka. Sehingga di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau lagi bersama kami? Bukankah engkau lagi bersama sahabatmu ini? Ya. Bukankah engkau lagi bersama saudaramu ini? Rasulullah menjawabnya, la balhum ashabi. Bukan. Engkau adalah bukan saudaraku. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, yang kau maksud itu siapa, wahai Rasulullah? Sehingga kau begitu merindukan sekali. Rasulullah menjawabnya, yang ku maksud adalah saudara-saudaraku yang belum pernah berjumpa denganku, belum pernah hidup denganku, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka melaksanakan saum seperti yang aku contohkan. Mereka melaksanakan sholat seperti yang aku contohkan. Mereka melaksanakan ibadah-ibadah seperti aku contohkan. Aku merindukan sekali mereka. Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirindukan oleh Rasulullah SAW adalah siapa? Umatnya yang senantiasa melaksanakan setiap yang Rasul contohkan kepada kita, kita mengimaninya walaupun kita belum pernah bertemu, ya. Tapi kita iman, kita yakin bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, Rasul kita. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah tersebut. Ya. Rasulullah SAW ya dilahirkan ke dunia ini tentu Allah bermaksud ya, bahwa Rasulullah sebagai apa? Sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai uswah bagi kita. Ya. Makanya Allah pun menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ya, jadi dalam kalimat tersebut ada kalimat laqad, ya. Qad itu pengertiannya sungguh. Di sana ada huruf lam. Ya, ada huruf lam.
Kalau dalam kaidah bahasa Arab dinamakan dengan lam taukid, lam penguat, menguatkan kepada kata qad tersebut. Seperti kalimat la in syakartum, itu pun sama, lamnya lam taukid, menguatkan kepada kata yazidnya tersebut. Nah, yang di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini dan surat Ahzab ayat 21 ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah. Contoh yang baik. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini, ya, itu sebagai apa? Sebagai uswatun hasanah. Sebagai contoh yang baik bagi kita. Bahkan Rasulullah menyampaikannya sendiri. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Menyempurnakan akhlak siapa? Menyempurnakan akhlak manusia. Karena ya ketika Rasul dilahirkan itu dalam kondisi kejahiliahan. Dalam kondisi kebodohan. Bodohnya ini bukan bodoh pengetahuannya, ya, bukan bodoh mereka tidak punya ilmu, tapi bodoh apa? Bodoh kaitan dengan apa? Dengan akhlaknya. Yang disembahnya berhala, ya, yang pokoknya hal-hal yang negatif, sehingga Rasulullah menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Ya. Karena di dalam kalimat di dalam ayat yang tadi Al-Ahzab pun Allah menyampaikannya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya. Kalimat selanjutnya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Contoh bagi siapa? Contoh bagi orang-orang yang berharap, ya, rahmat Allah, yang berharap berjumpa dengan Allah. Nah, jadi contoh di sini adalah contoh apa? Contoh bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah, ya. Dan berharap mereka kedatangan hari kiamat. Contohnya itu bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah, yang berharap dengan datangnya hari kiamat. Ya. Yang namanya hari kiamat, ketika sudah kiamat apa yang terjadi coba? Ya, kita di dunia selesai, ya. Selesai di dunia karena kita udah membahas kemarin, ya, terkait dengan kejadian kiamat. Ketika kiamat sudah selesai, stop urusan di dunia. Maka ini pun sama, ya. Di dalam ayat ini pun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Contoh bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah ataupun orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan berharapnya apa? Datangnya hari kiamat. Datang hari kiamat, ya. Ketika datangnya hari kiamat kan selesai kehidupan manusia. Ya. Maka ketika kehidupan manusia selesai di dunia, maka dia akan berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin meniru Rasulullah atau mencontoh Rasulullah, mengambil suri teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh dalam hal apa? Contoh dalam hal perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengambil contohnya, untuk apa? Berarti apa? Bagaimana perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain, Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Siapa yang akan berjumpa dengan Allah, Allah sampaikan, Allah tegaskan. Umma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada suatu hari, la yanfa'u, tidak akan ada yang bermanfaat, malun, harta kalian, wala banun, dan anak keturunan kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berharap perjumpaan kita dengan Allah,
Harus apa? Harus dalam kondisi kolbu kita dalam kondisi kolbunya kolbun salim. Ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada ayat tadi, di satu sisi Allah memerintahkan kepada kita bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh bagi siapa? Contoh bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah. Yang berharap datangnya hari kiamat. Orang yang berjumpa dengan Allah sudah Allah tegaskan. Siapa yang akan berjumpa dengan Allah? Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Jadi orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah adalah orang-orang yang senantiasa hatinya bersih. Nah, berarti Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita ingin dirindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda harus gimana? Berarti kita yang melaksanakan setiap apa yang Rasul contohkan kepada kita, yang Rasul perintahkan kepada kita, dengan apa? Dengan kondisi kolbun salim, hati yang bersih. Nah, sekarang bagaimana caranya, ya, supaya kita bisa meningkatkan tadi kolbu kita menjadi kolbun yang salim, ya. Kalau dalam konsep manajemen kolbu, dalam konsep di Darut Tauhid ada yang namanya 3 sa, ya. Ingat 3 sa. Sa yang pertama adalah saya aman bagimu. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari harus memastikan diri kita bahwa kita itu aman bagi orang lain. Ya. Saya aman bagimu. Saya aman bagi ketika suami, saya aman bagi istri. Saya ketika kita menjadi orang tua, saya aman bagi anak-anak. Saya aman bagi lingkungan masyarakat. Saya aman bagi teman-teman di kantor. Gitu. Jadi pastikan kita itu ya aman bagi orang lain. Kan tidak sedikit ya di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita, ya. Ada seseorang itu tidak membuat aman bagi orang lain. Kenapa? Biasanya dari apa? Kira-kira orang itu tidak aman. Dari perilakunya, betul nggak? Betul, Ustaz. Perilakunya. Orang yang sombong kira-kira membuat aman orang lain nggak? Nggak nyaman orang lain juga bergaul. Maka pastikan yang pertama tadi, saya aman bagimu. Ya. Jadi kita harus membuat aman bagi orang lain. Ya. Man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Ya. Jadi seorang muslim itu adalah siapa? Orang yang ya selamat dari ucapan dan dari tangannya. Ya. Jadi muslim yang baik itu adalah orang yang menjadikan orang lain itu selamat dari apa? Dari ucapannya dan tangannya. Nah, makanya kita pastikan ketika kita berharap tadi ya menjadi manusia yang didikan oleh Rasulullah, berarti apa? Bagaimana kita meningkatkan kolbu kita menjadi kolbun yang salim, hati yang bersih, yang kita istiqomah melaksanakan setiap apa yang Rasul perintahkan kepada kita, Rasul contohkan kepada kita. Yang pertama, saya aman bagimu. Implementasinya, ya. Konsepnya dengan 3 sa. Saya aman bagimu. Ya. Dalam pelaksanaannya, dalam implementasi kesehariannya, bagaimana kita mengimplementasikan 3 sa ini supaya kita itu aman bagi orang lain, ya. Maka kita itu jangan tengil. Apa Pak Yan? Jangan tengil. Tengil itu berarti ada 6 huruf. Ada T, ada E, ada N, ya, ada G, ada I, ada L. Jangan tengil itu berarti apa? Jangan takabur yang pertama. Yang kedua, jangan egois. Ya. Yang ketiganya jangan norak. Norak itu apa? Pamer, riya. Ya. Yang keempatnya jangan galak. Yang kelimanya jangan iri.
Yang keenamnya jangan licik. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak penyakit-penyakit yang itu membuat tidak aman orang lain. Banyak. Tapi kita ambil yang dominan ya, yang dominannya. Yang setiap orang memungkinkan itu ada ya. Potensinya ada ya. Yang pertama jangan takabur. Ya. Kalau kita tidak sombong, kita tidak takabur kan akan mudah ya. Bergaul dengan siapapun, orang lain pun pasti akan merasa aman dengan kita. Kalau kitanya nggak takabur, nggak sombong gitu. Tuh nggak? Yang namanya takabur kan batrul haq wa gobtunas. Ya. Batrul haq menolak kebenaran, wa gobtunas dan merendahkan orang lain. Ya. Itu tercermin dari apa ketika kita takabur ya? Dari perilaku, dari kata-kata. Kata-katanya tinggi aja biasanya. Dari perilakunya pun mencerminkan dia pribadi yang sombong. Dia banyak, mungkin kita pun bisa melihat bagaimana ciri-ciri ya orang yang secara perilakunya mencerminkan itu orang yang sombong. Maka pastikan ya kita jangan sampai sombong. Ya. Makanya kalau Agim sering menyampaikan kalau kita tidak sombong, belajar ke siapa? Belajar ke tukang parkir ya Pak Yan ya. Banyak mobilnya tidak pernah sombong, gonta-ganti mobil tidak pernah tinggi hati, diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Karena dia merasa tertitipi. Ya. Kalau dia merasa memiliki, misalkan tukang parkir merasa memiliki mobilnya, mobil yang diparkir merasa memilikinya, apa yang terjadi ketika diambil sama pemiliknya? Dia akan sedih. Kenapa sedih? Karena dia merasa memilikinya, diambil habis ya. Tapi karena tidak merasa memiliki, akhirnya apa? Diambil sampai habis, dia mah bahagia. Kenapa? Karena tanggung jawabnya selesai. Ya. Malah dia bahagia. Kenapa? Ketika habis, uangnya jadi ngumpul. Betul nggak? Jadi ngumpul. Ya. Tapi kalau merasa memiliki, apa yang terjadi coba? Pasti akan sedih. Ya. Yang menyebabkan sekarang seringnya kita ya dalam kehidupan sehari-hari kita yang merasa sedih terhadap barang ketika kehilangan. Kenapa? Karena merasa memiliki. Ya. Misalkan ya boleh Dokter Lea merasa memiliki terhadap Pak Yan. Ya. Pak Yannya misalkan hilang lah ya. Kira-kira sedih nggak Bu Dokter? Sedih. Karena merasa memiliki. Kalau merasa tertitipi, ya Allah, Bu ya, boleh ya, ya Allah menitipkan Pak Yan ke Bu Lea, ya pasti ketika Allah yang mengambilnya lagi juga tidak akan sedih. Kenapa? Ya yang memilikinya mengambilnya. Terhadap barang kalau kita merasa memiliki kan pasti akan sedih. Mobil misalkan, ya kita merasa memiliki terhadap mobil pasti akan sedih. Ya. Kalau hilang, kalau ada yang ngambil kan merasa sedih. Makanya kalau kita merasa tertitipi, karena semua kan titipan dari Allah, betul nggak? Pasangan itu titipan, anak titipan, kekayaan titipan, harta benda titipan, semuanya titipan dari Allah. Maka ketika yang menitipkannya mengambilnya lagi, kenapa kita harus sedih? Karena yang nitipinnya kan ngambilnya. Itu. Kan itu yang ngambilnya kan manusia, pencuri. Itu mah hanya perantara saja. Hakikatnya mah siapa? Allah yang menggerakkan itu. Tinggal evaluasi diri. Kenapa dari sekian mobil orang ya? Dari sekian mobil yang ada, mobil kita yang hilang. Oh iya. Bisa jadi jarang sedekah, bisa jadi jarang apa. Banyak ya. Jadi ketika terjadinya sesuatu, kita evaluasi diri. Kenapa itu terjadi? Ya. Kenapa dari sekian banyak penumpang, uang kita yang hilang? Ya. Itu. Makanya Pak, pastikan kita tidak sombong. Jangan sombong. Yang kedua, jangan egois. Ya, jangan menang sendiri. Ya. Jangan pengen menang sendiri. Ya. Kita harus punya rasa empati kepada yang lain.
Kalau kita mengutamakan keinginan kita saja, pasti yang terjadi tidak akan harmonis. Ya. Tidak akan harmonis. Ya. Pastikan kita tidak egois. Ya. Ketika Bapak Ibu misalkan, ya, ketika setiap jari kan ini punya fungsinya, betul nggak? Setiap jari ini punya fungsinya nih. Yang kiri dan kanan kan punya fungsi masing-masing, betul nggak? Nih. Biasanya kalau yang kanan dipakai apa? Yang baik-baik kan? Memberi, ya, salaman, ya. Kemudian dipakai makan. Kalau yang kiri dipakai apa? Yang Berarti kotor tidak ada biasa. hak-haknya ya Pak Ustadz ya. Betul, dipakai yang kotor kan? Iya. Pakai ngobe yang belakang. Tapi ketika Pak Ian pakai cincin, dipakainya yang di mana? Di kanan atau di kiri? Biasanya. Kan di kiri, betul nggak? Gitu. Makanya setiap sesuatu juga koda Allah atur ya. Makanya kita jangan egois ya, jangan egois. Jangan pengen menang sendiri. Bisa jadi orang lain benar ya, kita salah. Ataupun orang lain benar, kita pun benar. Jangan merasa, wah saya aja. Yang ketiganya jangan norak, jangan ria, jangan pamer. Ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya sesuatu, ya jangan dipamerkan. Pamer harta benda, pamer apalagi pamer kaitan dengan apa? Dengan amal. Kalau pamer dengan amal, apa yang terjadi? Tidak akan jadi amal soleh. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ketika melakukan sesuatu, inilah ya ikhlas melakukan. Ya. Jangan ada niat-niatan yang lain. Niat manusia, niat karena seseorang itu kan akhirnya akan merusak amal kita. Yang keempatnya galak, ya. Yang namanya galak kan ketika seseorang itu galak itu kan Emosi berarti ya Pak Ustadz yang lebih ditinggikan ya. emosi yang berlebihan, ya, emosi yang berlebihan. Biasanya ketika seseorang lagi marah, ya, lagi emosi, biasanya kan tidak terkendali, betul nggak? Karena dia sudah dirasuki oleh apa? Oleh hawa setan, oleh syaitannya. Ya. Minimal galak itu Sehingga kadang ketika emosi orang itu munculnya ini Pak Ustadz, omongan kata perkataan kalaupun tidak dengan betul. fisik. Dan ketika seseorang sudah marah itu biasanya tidak terjaga. Mulutnya tidak terjaga. Biasanya yang keluarnya, wah, kebun binatang pada keluar. Ya, kebun binatang itu keluar. Tangannya juga tidak terkendali, Pak. Biasanya kalau lagi emosi, lagi marah. Ya. Bisa jadi mukul, ya. Kakinya bisa jadi nendang atau apa. Atau melempar sesuatu. Biasanya Pak Ustadz, asbak biasanya terbang. Ya. Asbak terbang, piring terbang, ya kan, kompor terbang, kan gitu. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan emosi kita. Jadi emosi yang berlebihan itulah, ya. Akhirnya kita, ketika emosi kita berlebihan, akhirnya apa? Tidak terkendali, ya. Tidak mampu mengendalikan kata-kata, tidak mampu mengendalikan perilaku kita akhirnya. Nah, bisa dilihat ya kalau orang yang lagi marah kira-kira mukanya enak dipandang atau tidak enak dipandang, Pak? Nggak enak dipandang kan? Nggak enak. Mukanya itu Ya, kan biasanya yang lagi merah. marah, Pak Ustadz. Yang jutek aja mukanya udah nggak enak dipandang, apalagi yang marah gitu. Nah, itu kan biasanya performannya juga kan kalau yang lagi marah mawa gitu kan. Seram lah gitu, menyeramkan. Makanya pastikan kita menjauhi itu. Kemudian yang kelimanya apa? Iri. Ya. Iri, tidak senang ya orang lain mendapatkan kebahagiaan. Inginnya sama saja, ya. Inginnya sama-sama celaka, sama-sama rugi, ya. Nah, itu orang-orang yang iri, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan kita itu iri, ya.
kecuali dalam hal kita kebaikan ya. Orang lain bisa bersedekah banyak, kita iri, boleh itu mah ya. Tapi irinya kita memotivasi kita untuk apa? Untuk berbuat baik. Untuk mengikutinya irinya itu. Ya, mengikuti amalnya gitu. Tapi kebanyakannya kan orang iri itu kan dalam hal apa? Dalam hal duniawi, betul ya? Betul, Pak Dalam hal Ustadz. duniawi. Tetangga beli mobil baru, ya kita langsung. Ya. Tetangga ganti sesuatu yang baru, ya itu. Iri. Ya. Jadi dalam konsepnya itu, kalau iri itu smos ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya. Jadi ingin sama-sama saja celaka. Bagaimana itu kalau di pertandingan, ya di sepak bola kan, betul nggak? Kalau di pertandingan sepak bola kan kita bahagia kalau orang lain kalah, benar nggak? Betul. Itu beda ya itu Maya. Itu mah beda dalam pertandingan Maya. Kita sedih misalkan itu mah ya wajar lah dalam pertandingan. Yang penting kita itu tidak kita lakukan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, Pak Ustadz. Yang selanjutnya licik. Ya. Licik itu sikap mental menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi dia mencari cara bagaimana dia tujuannya tercapai. Itu licik biasanya. Betul, Ya. betul. Mengakali, rata-rata Ya. mengakali orang, Pak Ustadz. Ya, betul. Biasanya yang mengakali-akali lah. Contoh misalkan dalam pemilihan ya. Betul. Pemilihan apa ya? Anggota RW aja, Pak DPR Ustadz. atau apalah pun lah. Anggota RW ya misalkan ya, atau RT misalkan. Itu kan wah bisik sana bisik sini ya. Sogok sana sogok sini itu. Itu terkait dengan apa? Dengan ya kelicik ya. Jadi dia ya sikap mental menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Karena dia sudah dirasuki itu oleh apa? Oleh hubud dunia. Dirasuki oleh keinginan ya, keinginannya terhadap duniawi tadi. Keinginan terhadap jabatannya, keinginan terhadap berbagai macam hal. Akhirnya apa? Mencari cara ya agar mendapatkan tujuan itu. Ya. Sekarang lagi banyak tuh ya, lagi banyak informasi terkait dengan apa? Terkait dengan ingin masuk pegawai negeri ya. Betul, Pak Ustadz. Harus bayar sekian-sekian. Itu kan salah satu cara kelicikan ya gitu. Nggak usah lah ya, kita mah nggak usah licik-licikan ya. Kalau sudah rezekinya mah tidak akan kemana ya, betul nggak? Kalau rezekinya mah bisa jadi akan dapat kalau rezekinya mah. Tapi kalau bukan rezekinya mau yang lemah, Pak Ustadz. Betul. Mau nyogok apapun kalau bukan rezekinya mah tidak akan dapat ya. Ya akhirnya ketahuan tuh ya, karena memang bukan rezekinya, belum rezeki. Makanya yang pertama, saya aman bagimu, implementasinya apa? Dengan jangan tengil, jangan takabur, jangan egois, jangan norak, jangan galak, jangan iri, jangan licik. Licik. Itu 6 ya. Yang kedua. Ya. Yang kedua adalah apa? Saya menyenangkan bagimu. Yang pertama tadi saya aman bagimu, ya. Jadi kita membuat aman bagi orang lain. Yang kedua adalah apa? Saya menyenangkan bagimu. Nah, jadi kita dalam berkehidupan sehari-hari, baik di rumah, di masyarakat, di organisasi, di kantor, bagaimana kita menjadikan pribadi kita itu disenangi oleh orang lain. Orang lain senang dengan kita. Ya, orang lain senang dengan kita. Seperti Rasulullah contohkan kepada kita, ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dicaci, walaupun dimaki, ya, itu pribadinya kan mencontohkan bagaimana pribadi yang akhlakul karimah. Pribadi yang disenangkan oleh orang lain. Dalam riwayat ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
lagi menyuapin seorang kafir Yahudi yang buta di pojok pasar kota Madinah. Betul, Ya. Ustaz. Si kakek itu kan ngomongin Rasulullah, si kakek itu kan ngejelek-jelekan Rasulullah. Si kakek itu memfitnah Rasulullah. Tapi apa yang Rasul lakukan? Rasulullah mendengarnya sendiri bagaimana si kakek itu ngomongin dirinya. Ya. Menjelek-jelekkan dirinya. Tapi tidak ada satupun ya sikap Rasulullah yang mencelakakan si kakek itu. Kalaupun mau, ya si kakek itu kalau lagi buta kan tidak terlihatan. Mungkin Rasulullah tadinya yang nyuapin roti diganti dengan batu bisa saja kan gitu. Tapi enggak, Rasulullah tidak lakukan seperti itu. Kenapa? Karena pribadinya Al-Quran. Karena Aisyah menyampaikan Rasulullah itu ahlaknya apa? Ahlaknya Al-Quran. Tapi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, Rasulullah menyuapin si kakek itu. Ketika Rasulullah sudah tiada, sahabat Abu Bakar datang ke putrinya, wahai putriku sayang Aisyah, sunnah kekasihku manakah yang belum pernah aku lakukan? Siti Aisyah menyampaikan, wahai ayahanda, sunnah kekasihmu toh kau lakukan semuanya. Mungkin satu yang belum kau lakukan. Apa itu, wahai putriku sayang? Menyuapin seorang kafir Yahudi yang buta tuh yang di sana, yang hidup di pojok pasar kota Madinah. Akhirnya esoknya Abu Bakar membawa roti, nyuapin tuh si kakek itu. Tapi kakek itu komplain karena cara nyuapinnya berbeda dengan yang dulu pernah lakukan Rasulullah. Sehingga kakek itu bertanya, wahai Fulan, engkau yang bukan biasa suapin saya yang biasa suapin kakek. Ah bukan. Kenapa bukan, kek? Cara nyuapinnya beda. Dulu itu aku disuapin dengan penuh kelembutan, ya. Aku tidak pernah kesulitan ngunyah rotinya. Karena Rasulullah diempe-empe dulu tuh, diempe-empe baru disuapi. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan, betul aku bukan orang yang biasa suapin. Kemana orang tersebut? Dia telah tiada. Siapa dia? Dia orang yang kau caci maki, orang yang kau fitnah. Siapa dia? Dia Muhammad. Si kakek menangis tersungkur di hadapan Abu Bakar dan akhirnya apa? Dia masuk Islam. Karena kepribadian Nabi Muhammad SAW. Makanya bagaimana nih? Yang kedua, saya menyenangkan bagi orang lain. Ya. Pasangan saling membuat senang ya. Bahkan Pak Yan, sebaik-baiknya laki-laki itu Pak Yan ya. Sebaik-baiknya laki-laki itu siapa? Orang yang paling baik terhadap istrinya. Pak Yan. Jadi harus bahagiakan istri itu Pak Yan. Ya. Itu laki-laki paling baik itu. Ya. Makanya tugas laki-laki itu apa? Membahagiakan istrinya. Buat dia bahagia. Buat dia senang. Makanya pribadi yang kedua, saya menyenangkan bagi. Buatlah kita senang orang lain bergaul dengan kita. Implementasinya dengan apa? Dengan konsep 5S. Apa 5S itu? Yang pertama senyum, ya, senyum. Yang kedua salam. Yang ketiga sapa. Yang keempatnya sopan. Yang kelimanya apa? Santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kalau kita senantiasa senyum, orang lain kan enak bergaulnya, betul nggak? Pak Ian melihatnya enak yang senyum atau melihat enak yang cemberut? yang senyum lah Ustaz. Kalau mau Makanya jutek aja kita udah malas melihatnya Ustaz. Makanya para pelayan, para pramugara, itu kan mereka itu kan dilatih bagaimana bisa memberikan senyum kepada customer-nya, kepada para penumpang. Walaupun dalam keadaan kondisi kesal ya sama penumpang itu. Betul, iya betul. Karena itu tuntutan. Tapi dengan seperti itu saja ya itu. Apalagi kalau senyumnya itu senyum dari apa? Dari hati. Ya. Senyum dari dalam. Enak rasanya. Ya.
Makanya apa? Yang pertama senyum, yang keduanya salam, mengucapkan salam. Salamkan doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memberi satu, tapi yang dapatkannya satu atau banyak? Banyak, betul nggak? Betul. Banyak yang dapatkan. Lumayan. Makanya bagaimana dalam konsep memberi itu, ya dalam konsep memberi itu, janji Allah mah itu tadi, memberi satu dibalasnya apa? Dibalasnya 10. Memberi satu dibalasnya apa? 700. Memberi satu dibalasnya apa? Ada afang kathiroh, lipatan-lipatan yang banyak. Ya. Yang namanya lipatan banyak itu wah tak terhingga. Ya. Tak terhingga lipatan yang banyak. Makanya menyapa. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, disapa. Senyum, salam, salam dulu tadi ya. Salam, mengucapkan salam. Ketika kita yang memberikan, ya itu menjawabnya wajib ya. Ya. Kemudian yang ketiganya apa? Sapa, menyapa. Senyum, salam, sapa, menyapa. Dan menyapa ini juga kita harus proporsional. Ya. Harus menyesuaikan dengan kondisi. Kita tahu teman kita itu belum nikah. Kita tanyanya, gimana kabarnya? Gimana kabar istri? Gimana kabar suami? Tahu dia belum nikah. Dia kabarnya tanyanya kan kabar itu. Nggak boleh juga. Ya. Menyapanya harus sesuaikan. Ya tidak boleh menyapanya yang membuat sakit hati orang. Yang keempatnya sopan, ya bagaimana kesopanan ini kita menjadi bagian pribadi kita, ya. Yang lagi jalan kepada yang duduk, sopannya apa? Ngucapin yang berdiri, yang jalannya ini kepada yang duduk. Orang tua, mohon anak kepada orang tua itu kan, kepada orang dewasa kan diatur tuh. Bagaimana kita dalam sopannya. Yang kelimanya santun mendahulukan, ya. Santun mendahulukan orang lain. Kita harus santun ya. Bagaimana ketika kita lihat ya ada yang begitu membutuhkan ke kamar mandi ya. Nah, kita masih bisa menahan tuh. Kalau ada teman kita yang lebih membutuhkan ke kamar mandi, kita lebih baik mempersilahkan terlebih dahulu tuh ya. Mempersilahkan teman kita untuk masuk terlebih dahulu. Jangan sampai kita udah kelihatan teman kita itu butuh sekali ke kamar mandi. Karena kan bisa dilihat ya Pak Yan ya. Ya. Kita bisa melihat, bisa membedakan mana orang yang lagi butuh banget ke kamar mandi, mana yang masih dalam arti masih bisa ditahan. Ya. Kan orang yang butuh banget ke kamar mandi biasanya kita ambil contoh lah. Yang ke kamar mandinya butuh butuh untuk buang air besar. Itu kan kalau dia tidak bisa menahannya, dia kan akan tidak diam, betul nggak? Dia Betul, akan gerak, gelisah. dia akan mengalihkan, betul. Dia akan mengalihkan pikirannya, fokusnya itu tidak ke bawah, ke berbagai macam hal, ya. Untuk mengalihkan dia dengan aktivitas, ya, dengan gerak, dengan apa. Itu. Jadi beda-beda. Kalau orang yang masih dalam kategori misalkan 50% ya ke kamar mandinya, dia mungkin bisa hanya dengan diam diri, dengan tenang, kelihatannya juga tidak gelisah gitu kan. Nah, kita bisa membedakan. Makanya santun di sana sangat diperlukan sekali. Jadi kita mempersilahkan ya saudara kita, teman kita atau siapapun itu yang memang perlu banget ke kamar mandi. Nah, kita mendahulukan terlebih dahulu orang lain. Nah, ini sangat diperlukan. Maka ketika kita mencoba mengimplementasikan itu, ya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, insya Allah akan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang. Saya yang ketiga adalah apa? Saya bermanfaat bagimu. Nah, jadi pastikan kita itu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Bagaimana dengan kita menjadi orang yang manfaat di keluarga, terutama keluarga besar ya. Manfaat di lingkungan sekitar, manfaat di kantor, manfaat di masyarakat, ya, manfaat dimanapun. Ya.
Karena ya tadi, khairunas anfa'uhnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ketika banyak manfaatnya, kira-kira kita akan banyak doa enggak? Banyak yang mendoakan kita, betul enggak? Ketika kita banyak manfaatnya, berarti akan banyak amalnya juga. Benar. Ketika banyak amalnya, nanti ketika banyak amalnya, tentunya ketika Allah menjemput nyawa kita, karena amalnya sudah banyak, kira-kira langsung berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pastikan kita menjadi saya bermanfaat bagi orang. Bermanfaat, ya. Implementasinya dalam mengaplikasikan bagaimana kita menjadi orang yang banyak manfaat untuk orang lain dengan 5 me, ya. 5 me. Yang pertama adalah apa? Menghormati. Siapapun orangnya pengen dihormati, betul nggak? Betul. Makanya ketika kita kalau mau dihormati sama orang lain, hormati dulu orang lain. Pasti. Yang keduanya, Pak, menghargai. Ya. Hargai itu sekecil apapun yang dilakukannya, hargai. Ya. Maka insya Allah di sana akan menimbulkan yang namanya apa? Kebermanfaatan. Manfaatan. Orang akan bahagia ketika dihormati. Orang akan bahagia ketika apa? Ketika dihargai. Apalagi kalau kita bisa melakukannya dengan yang ketiga, yaitu apa? Kita memberi. Beri. Ya, beri. Ketika kita mampu, beri. Ketika kita bisa, beri. Dan yang kita berikan itu kan, itu akan kembali kepada kita, betul nggak? Betul, Ustaz. Apa yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita. Ya. Bagaikan kita memantulkan bola. Ketika kita pantulkan, maka bolanya akan kembali kepada kita. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kita berbuat kebaikan, kebaikan akan kembali kepada kita. Jika kita berbuat keburukan, keburukan pun akan kembali kepada kita. Ya. Makanya di dalam konsep kaitan dengan ujian itu kan dari apa yang kita lakukan. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan. Nanti misalkan kaitan dengan surga neraka juga tergantung dari apa yang kita lakukan, benar nggak? Sekarang kita di dunia banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amal soleh. Kira-kira nantinya gimana? Surga tuh udah menanti. Tapi ketika sebaliknya kita melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan, apa yang balasannya? Ya sudah tahu balasannya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana dengan kita banyak memberi itu sebagai tabungan bagi kita. Ya, tabungan bagi kita nantinya. Yang kita berikan akan kembali kepada kita. Banyak memberi, pasti akan banyak yang kita dapatkan. Ya. Tapi jarang memberi, tidak akan kita dapat apa. Ya. Dan balasan Allah itu, wah, tak terhingga. Ya, balasan Allah itu tak terhingga. Tak terhingga dan tak terduga, Pak Ustaz. Betul, tak terhingga dan tak terduga. Ya. Makanya di dalam Al-Quran kan Allah menyampaikan dengan konsep sedekah itu kan. Dan surat Al-Munafikun kan Robbi laula akhartani ila jalin qarib. Robbi ya Tuhanku, laula akhartani ila jalin qarib, kalau seandainya kematianku sudah dekat, ya. Tolong ya Allah, tangguhkan dulu walaupun sebentar. Ya. Jadi permohonan orang-orang yang akan meninggal dunia ketika akan datang ajalnya, dia meminta kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kalau seandainya kematian akan datang kepadaku, ya Allah, tolong ya Allah, tangguhkan dulu, jangan datangkan, tangguhkan dulu sebentar. Yang diminta sebentarnya itu apa yang akan mereka lakukan? Fa'asaddaqo. Maka saya akan bersedekah ya Allah. Bukan fasolat, fasau, bukan. Jadi ketika mereka mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, kalau seandainya kematian akan datang kepadamu, ya Allah, tangguhkan dulu, jangan datangkan.
Yang mereka mintanya apa? Bukan akan melakukan sholat, bukan akan memberikan apa, akan puasa, akan ibadah haji, ibadah umroh, tidak. Tapi apa? Fa'asaddaqo, saya akan bersedekah ya Allah. Saya akan bersedekah, saya akan bersedekah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, banyak memberilah, memberi. Ya, insya Allah itu menjadi tabungan akhirat kita. Menjadi tabungan akhirat. Kerannya nanti akan banyak kerannya. Ya, punya keran. Ada masjid perlu bantuan, berikan tuh. Ya. Ada musola perlu bantuan, berikan. Ada yayasan perlu bantuan, kita berikan. Ya. Udah jangan banyak di tabungan mah belum tentu rezeki kita. Ya. Rezeki kita yang pasti apa? Yang kita belanjakan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah pasti. Menjadi tabungan. Tabungan di dunianya belum jelas milik kita. Yang jelas apa? Di tabungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabungan akhirat. Tabungan akhirat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Maka bersedekah. Nah, berarti yang ketiga memberi. Banyak memberi. Memberi. Bahkan di dalam hadis juga yadul ulya khairu menjadi supla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Berarti ketika perintahnya di sana yadul ulya khairu menjadi supla, berarti perintah di sana untuk apa? Kita banyak memberi. Kalau memberi ini tangannya di bawah atau di atas? Di atas memberi makan. Makanya banyak memberi. Saya kan nggak punya harta, banyak yang bisa lakukan. Tenaga bisa diberikan nih. Ya. Tenaga kita kan bisa dilakukan, diberikan tenaga kita. Pikiran kita bisa diberikan. Disedekahkan pikiran kita. Kemampuan apapun itu bisa disedekahkan. Tenaga, pikiran, ya, berbagai macam hal bisa dilakukan. Kalaupun misalkan secara materi nggak punya, ya, maka bisa memberikan apa-apa. Yang keempatnya apa? Bukan hanya kita memberi, tapi apa? Bagaimana kita mampu memberdayakan. Nah, jadi tingkatannya lebih tinggi lagi nih. Kalau memberi bisa jadi mungkin kita langsung kasih makannya, tapi memberdayakan apa? Bukan hanya ngasih makannya saja. Tapi kita bagaimana mereka itu bisa berdaya. Jadi bagaimana kita kasih tahu caranya mendapatkan nasi itu seperti apa, ya, gitu. Kita berdayakan mereka. Alhamdulillah di Darul Tauhid kita punya konsep yang namanya miskat, microfinance berbasis masyarakat. Jadi dari dana zakat yang kita kumpulkan, ya, kita cari orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat itu, ya. Kita tidak langsung kasihkan uangnya, tidak langsung kasihkan makanannya, tapi kita latih mereka, ya. Kira-kira motivasinya apa? Dia yang memungkinkan bisa lakukan apa? Kalau dia bisa menjahit, latih mereka jadi penjahit yang bagus. Kalau mereka belum bisa merajut, latih mereka bisa merajut. Ya. Jadi apa yang bisa mereka lakukan, kita latih. Ya. Setelah itu apa? Kasih modal. Kasih modalnya. Ketika sudah dikasih modal, ya berarti akan apa? Mereka bukan hanya menerima dari zakatnya, tapi mereka akhirnya apa? Mereka memberikan zakat. Mereka tidak hanya mendapatkan langsung makanannya, tapi apa? Mereka mencari caranya. Bagaimana mendapatkan makanan tersebut? Bagaimana mendapatkan beras tersebut? Ya. Alhamdulillah kita konsep ini sudah ada banyak majlis, ada 200 majlis, ya. Satu majlisnya ada yang 10, ada Di yang daerah, kalau di daerah kami di Darul Tauhid memperdayakannya di peternakan kalau nggak salah Pak Ustadz. Betul, ada yang namanya ternak mandiri, ya, ternak Ya, mandiri ada. Betul. Saya pernah komunikasi dengan mereka. Ya, konsepnya jadi tadi seperti itu. Jadi bagaimana para peternak yang mereka ataupun belum peternak, ya, ada lingkungan masyarakat yang dia memungkinkan bisa berternak, ya kita betul. berikan modal, kita latih bagaimana cara berternak. Memberi yang ketiga, yang keempatnya tadi memberdayakan. Nah, yang kelimanya apa? Tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Mensukseskan. Jadi bukan hanya berdaya, tapi apa? Bersukseskan. Dia bisa sukses. Sehingga apa? Sehingga bagaimana kita menjadi yang khairunas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka dengan seperti itu kita mudah dilemparin sampai berdarah, Rasulullah tidak membalasnya. Ya. Jangan malaikat, jangan lemparkan tuh gunung, jangan. Mereka belum tahu kok. Subhanallah. Karena Rasulullah adalah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, dan Allah pun menyampaikan laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah. Orang yang berjumpa dengan Allah dalam surat Asy-Syu'ara Allah sampaikan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan berjumpa dengan Allah adalah siapa? Orang-orang yang hatinya bersih. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berharap kita dirindukan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah berharap nanti akan berjumpa, kata Rasulullah. Aku berharap akan berjumpa dengan mereka kapan? Hanya pada hari di mana kita sudah meninggal dunia. Betul nggak? Betul. Karena yang nanti ketika kalau kita melanjutkan pembahasan kaitan dengan berkah, ya, itu yang nanti yang akan datang lagi, ya, itu bukan Rasulullah, tapi siapa? Nabi Isa. Yang akan mengalahkan siapa? Yang akan mengalahkan Dajjal itu siapa? Nabi Isa yang akan mengalahkan. Rasulullah lagi menanti siapa? Menanti umatnya. Dan orang yang pertama yang masuk surga siapa? Rasulullah. Bersama siapa? Bersama umat-umatnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian rombongan Rasulullah. Ya. Rasulullah merindukan kita. Dengan apa? Dengan pribadi-pribadi kata yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia. Di sisa usia kita, ya, di sisa usia kita yang entah kapan, berapa lamanya lagi, entah tidak tahu. Mari kita berjuang sekuat tenaga untuk bagaimana kita menjadikan pribadi-pribadi kita itu pribadi yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia. Tercermin dari apa? Dari kata-katanya, tercermin dari apa? Dari perilaku yang kita lakukan. Itu Bapak Ibu yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin ada beberapa. Oh, silakan Bunda Yulia. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, satu-satu ya. Ibu Bunda Yulia dulu. Es campur. Bojobon. Bapak dari mana? Silakan Bunda Yulia boleh. Pak Ustaz, pengalaman seseorang yang menginginkan anaknya itu ingin kerja pegawai negeri. Tapi dengan cara ada satu syarat untuk membayar di akhir dari supaya dia menjadi pegawai negeri dengan membayarkan uang. Itu apakah dosa, Ustaz? Ya. Dosa. Itu resmi atau di bawah tangan, Bu? Ya. Kalau tidak salah, penerimaan pegawai negeri, penerimaan apapun itu kan tidak ada bayar apa-apa, ya. Tidak ada pembayaran apa-apa. Makanya ketika ada seperti tadi, ya, dengan diharuskan membayar sekian-sekian, itu khawatir termasuk ar-rosi wal murtasi, ya, sogok dan menyogok, ya. Dan hadisnya kan ar-rosi wal murtasi finnar, baik yang nyogok maupun yang disogok dua-duanya di neraka. Makanya ketika ada seperti tadi, maka janganlah, ya, jangan sampai kita mengikuti itu, ya, karena itu akan termasuk
ar-rasi wal murtasi. Kecuali misalkan gini, tidak ditentukan, ini mah hanya ya, ini mah hanya apa ya, ucapan terima kasih kepada yang membantunya. Dari awal tidak ditentukan nominalnya berapa. Dari awal tidak ada perjanjian, ya, tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian apa-apa, ya. Tapi karena misalkan anak kita dibantu oleh seseorang, ya, hanya ucapan terima kasih itu silakan. Tapi kalau dari awal ada akad-akad, ya, Bu harus bayar sekian, saya akan masukkan putra ibu. Kalau ibu tidak bayar sekian, maka tidak akan masuk. Nah, itu yang tidak boleh. Itu termasuk ar-rosi wal murtasi. Jadi kalau ada seperti itu, sebaiknya tidak dilakukan. Karena itu termasuk ar-rosi wal murtasi. Ya. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu, Bunda, terima kasih. Ada yang lainnya lagi? Maka untuk yang selanjutnya silakan yang mau bertanya. Ada di chat nggak? Nggak ada yang? Nggak ada, Pak Ustadz. Ya, mungkin untuk ini saya juga mohon maaf nih Pak Ustadz, agak gelap gangguan karena mati listrik Pak Ustadz di sini. Oh gitu? Ya, mati listrik jadi pakai tethering juga. Jadinya sulit gitu untuk ini, agak gelap gitu. Ya, Ya, mohon soalnya maaf saya nggak gitu. pakai laptop, saya pakai HP, jadi nggak bisa ngelihat besar nih, pakainya pakai HP. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir di media Zoom ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lebih besar untuk dapat memudahkan kita untuk segala sesuatunya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak Ustadz ditutup untuk doa penutupnya aja. Mangga Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Bapak yang berbahagia. Mari di penghujung kegiatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita Allah kabulkan. Harapan-harapan kita, ya, cita-cita kita dan keinginan apa yang kita inginkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina alaina fi syakratil maut wa najata minan nar wa la faida hisabi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika aman siwak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna biha hajjal baitikal haram wa ziyarata fil madinatil munawwarah fi sihatin wa salamatin wa afiatin wa al-binul maram. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa jununi wa judami wa min asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak Ustadz jadi tidak maksimal karena mati lampu kayaknya. Ya, apa-apa. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian dan kepada Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang bermanfaat. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu hadir untuk kita. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Semoga ini menjadikan satu pelajaran bagi diri kita untuk kedepannya. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai menyelesaikan acara ini. Semoga menjadikan satu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mangga untuk Mangga Pak Ustadz pamit. Assalamualaikum. Ustaz PMK lagi ada